kita barusan kembali dari jihad yang kecil kepada menghadapi jihad yang paling besar. Apa itu jihad yang paling besar? Apalagi yang paling besar dari perang Badar. Iya, Ada melawan hawa nafsu. Nah, inilah yang kita maksud itu. Melawan hawa nafsu itu. Dalam bab lain disebut nafsiyah ini mesti nol dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li-arbabil hijah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana kabar-kabar semua kawan-kawan, sahabat-sahabat Ribat Nuraniyah Hasyimiyah? Alhamdulillah kita kembali lagi pada program ngobrol pintar ala sufi. Kali ini kita berada di Surau Ribat Nuraniyah bersama guru kita Buya Dr. Aldomi Putra. Beliau salah satu muallim di Ribat Nuraniyah Hasyimiyah. Kali ini ada beberapa hal yang menarik yang akan kita tanyakan kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Sehat ya? Alhamdulillah. Badan Buya makin bugar, makin sehat ya. Tampak seperti tidak ada masalah ya. Alhamdulillah luar biasa. Ini Bu ya, mungkin kita bincang-bincang santai kali ini Bu ya. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang sempat ditanyakan kepada si pribadi oleh teman-teman kaula muda lah. Katanya begini, Bung katanya, tasawuf itu ngeri ya. Sampai-sampai dia bilang, saya tidak mau bertasawuf dah, sebab tasawuf itu hanya bikin orang-orang ketakutan. Ya misalnya, terus saya tanya, ketakutannya seperti apa? Ya dia bilang begini, bahwa banyak yang bertasawuf sekarang bikin jadi halu, bikin orang kayak jadi gila, udah nggak waras gitu loh. Sudah tidak bisa berpikir normal, berpikir rasional segala macam. Sehingga katanya kemudian bahwa tasawuf itu penyebab kemunduran, bahwa kita tidak produktif lah, tidak bisa melakukan berkarya segala hal macam lainnya. Nah, apakah demikian yang tasawuf itu ya? Sebenarnya apa sih itu tasawuf dan kemudian benarkah apa yang dikatakan oleh teman saya tadi itu seperti itu? Ya, mungkin itu untuk pembukanya mungkin Bu ya. Ya, silakan Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala firdausil a'la miftahil jannati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi mufiddin. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita mencoba menjawab ya apa yang tadi ditanyakan Ustaz Dayat, ini bagian program Ribat Nuraniyah yang sudah kita mulai dari sebelum Ramadan, kemudian di Ramadan kita lanjutkan dengan program ngopi ya. Ngopi. Apa? Ngopi itu apa sih? Ngobrol pintar ala sufi. Ngobrol pintar ala sufi lah. Kita kan bukan sufi. Ini Dayat salah narasumber ini. Waduh. Jadi sufi itu sebenarnya apa sih? Biasanya jadi pertanyaan yang menarik. Sebelum kita bicara dalam bab itu, karena program ini sudah pernah kita launching, sudah pernah kita laksanakan. Sekarang kita mulai lagi program ini. Insya Allah program ini menjadi keberlanjutan dan amin. Tentunya program ini nanti panduan kita merujuk nanti ke kitab Haqaiq an-Tasawuf karya Syekh Abdul Qadir Isa. Sebelumnya mari kita awali bincang kita ini dengan bertawassul kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para auliya illah fil alamin, kepada Sayyidina Khalifatullah fil alamin ya. Kemudian para nabi, para rasul, para sultanul auliya, kemudian kepada pengarang kitab Haqaiq an-Tasawuf Syekh Abdul Qadir Isa, kemudian para guru kita yang di Ribat Nuraniyah
Sya'alillah lahumul Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pertanyaan itu sebetulnya orang sudah bisa jawab sih sebetulnya secara secara gamblang ya. Namun demikian perlu kita mulai melihat lagi, ngaji lagi ya. Tasawuf, kenapa ada orang yang alergi dengan tasawuf? Lalu apa tadi? Ada orang takut bertasawuf. Lalu ada yang mengatakan bahwa Islam itu mundur karena tasawuf gitu ya. Pertanyaan balik sebetulnya, apakah benar begitu? Ya, apakah benar begitu? Nah, atau ini hanya asumsi belaka atau sepihak saja? Karena kita belum mendiskusikan atau bagaimana. Nah, ini hal penting juga jadi pembicaraan. Sebetulnya kalau di kampus misalnya bab ini sudah selesai. Iya. Diskusinya ada, apalagi perdebatannya ada dan literaturnya ada. Kemudian kalau kita bicara di masyarakat misalnya, di masyarakat orang kenalnya ada bab thariqah, orang kenalnya pergi ke surau, ya. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mencoba mendekatkan diri kepada Allah itu dalam kesejatiannya itu bicara terkait dengan tasawuf sebetulnya. Kalaupun tadi misalnya Ustaz Dayat juga menyinggung itu tasawuf itu ada beda enggak dengan tazkiyatun nafsi, kira-kira begitu ya? Iya itu. Nah, itu kalau kita perhatikan misalnya Al-Qadi Syekh Islam Zakaria Al-Ansari belum menyebutkan bahwa tazkiyatun nafsi itu bagian dari tasawuf, itu adalah ahwal tazkiyatun nafs, bagian ilmu untuk mengenal kondisi-kondisi kita, bagaimana membersihkan nafsiyah ini. Berarti Membersihkan akhlak gitu. Tazkiyatun nafs cabang dari tasawuf berarti. Dalamnya itu. Cuman kan bagi orang kan alergi. Ada juga orang yang alergi dengan bab tasawuf. Ya, dengan nama tasawuf dia alergi, tapi dengan nama tazkiyatun nafsi dia tidak alergi. Banyak kan mereka begitu. tidak sadar secara praktek itu sudah mengenal tasawuf sebenarnya gitu. Nah, ini kan kalau kita bicara di bab ini, sebetulnya kan banyak juga orang yang nggak fair gitu ya. Nggak fair. Kan yang membedakan istilah-istilah saja sebetulnya. Istilah-istilah saja. Maka dari kata tasawuf ini kalau kita coba perhatikan ya, secara historis itu tasawuf itu dulu kan pengambilannya dari, kalau Ustaz Dayat ngerti lah ya bahasa ya, itu kan dari kata suf ya. Suf. Lalu keberlanjutannya adalah di situ ada ahlu sufa. Maka kalau kita bicara bab sufi, tasawuf, maka mulainya adalah dari sahabat-sahabat ahlu sufa yang mereka berdiam diri atau tinggal di teras-teras Masjid Nabawi. Tahu enggak orang-orang ini? Orang-orang yang ahlu sufah ini, dia sering berkomunikasi dengan Nabi. Tapi komunikasi dengan Nabinya bukanlah komunikasi dengan kalam begini. Maksudnya itu gimana? Itu menarik tuh ya. Maksudnya mereka itu berkalam dari dalam, kolbu to kolbu. Nah, dia kalam begitu, kolbu to kolbu, berkalam. Bahkan ada kapan ya kita bahas ya, kemarin itu ya, kita sudah bahas di kajian lain, ketika orang-orang ahlu sufah ini atau orang yang berada di pinggir-pinggir masjid itu, bahkan dia sudah tahu informasi Nabi Mi'raj, dia sudah tahu. Padahal itu belum terjadi. Bukan belum terjadi, sudah terjadi. Sudah terjadi. Tapi Nabi belum cerita ke banyak orang. Dia sudah tahu, sudah tahu dulu dia. Ada komunikasi gitu. Nah, kemudian di bab lain misalnya, ketika kita bicara bab talqin misalnya, ahlu sufah ini
orang yang ditalkin setelah Sayyidina Ali, Abu Bakar dan sahabat lain, kemudian berikutnya adalah Ahlus Suffah. Artinya apa? Mereka itu mencoba membeningkan kolbu. Jadi kalau kita membicarakan lebih lanjut, sebetulnya apa sih tasawuf itu ngapain? Gitu. Tasawuf itu kalau orang sekarang kan sudah disebut ilmu, ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf itu ilmu untuk apa? Tujuannya apa? Apa tujuannya bertasawuf? Berarti tasawuf harus ada ilmu bertasawuf. Iya, harus kan ada disiplin ilmu di situ, ada metodologi ilmu gitu tasawuf. Kalau ilmu tasawuf sekarang kan sudah jadi satu disiplin ilmu. Dan bahkan sudah jadi satu jurusan kan di UIN ada kan? Di UIN ada tuh. Apa jurusannya apa? Apa ilmu kalam dan tasawuf. Ada juga begitu. Tasawuf, ilmu tasawuf. Kalau di jurusan. Bandung itu ada tasawuf dan psikoterapi. Nah, ini tasawuf. Ada tasawuf ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa dia sudah jadi rumpun ilmu tersendiri. Nah, cuman kalau kita perhatikan misalnya apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Zarruq rahimahullah, dia mengatakan bahwa tasawuf itu adalah ilmu yang bertujuan untuk li islahil qalbi atau li islahil qulub, untuk memperbaiki hati. Untuk memperbaiki hati. Jadi kita nggak bicarain orang. Pertanyaannya, kenapa sentralnya kolbu? Karena titik pandangan Allah itu sejatinya itu tertuju kepada kolbu. Mengapa kalbu yang menjadi titik sentral dalam? Kan sudah dikalamkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah memandang kolbu. Nah, kalau kita masuk dalam bab ini, maka tujuan bertasawuf itu adalah bagaimana kolbu itu jadi baik. Sebagaimana ilmu lain misalnya ketika kita membicarakan ilmu fikih. Kenapa kita belajar fikih? Belajar fikih itu tujuannya adalah untuk memperbaiki amal kita. Lalu kenapa misalnya kita bicara ilmu usul, bicara ilmu tauhid? Itu kan untuk menguatkan burhan-burhan, untuk memperbaiki akidah. Sama halnya seperti orang belajar ilmu nahu. Ilmu nahu itu gunanya untuk apa? Li islahil lisan. Dalam bab berkomunikasi dalam bahasa Arab itu. Masih ingat enggak syair apa namanya? Mantik itu. Gunanya mantik apa? Fal mantiku lil jinani kan nahwi lil lisani. Mantik itu untuk memperbaiki pemikiran agar pikirannya bisa terstruktur. Kalau nahu itu untuk lisan. Nah, sekarang kita bicara tasawuf. Tasawuf itu kalau kita lihat dalam aspek itu, dia ilmu untuk memperbaiki kolbu. Jadi masing-masing ilmu itu ada objeknya. Ada objek dan ada metodologi untuk memahami. Jangan dibawa kemana-mana. Kan jelas itu babnya kolbu. Lalu kalau kita bicarakan kan babnya kolbu, yang dibersihkannya kolbu, lalu terjadi bab kemunduran dalam Islam, dalam tanda kutip misalnya, lalu disalahin orang yang bersihkan kolbu. Lah, gimana ceritanya? Berarti ibarat lagi memperbaiki mesin, berarti ada salah pasang. Berarti. Nah, ini bukan bab soal salah pasang. Jadi jangan, orang ini kan banyak nyalahin doang. Nyalahin doang. Enggak begitu. Dalam kesejatiannya, jika kolbu seseorang itu sudah oke, sudah baik, maka apapun bisa. Bahkan spiritnya itu berada di kolbu yang bersih, di kolbu yang bening. Orang kalau kolbunya yang bening, kalau masuk bab jihad misalnya, dia jihadnya setengah-setengah. Tapi kalau kolbunya bening, jihadnya 100% karena Allah. Berarti itu yang dimaksud dari hadis hadis Rasulullah SAW itu. Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu. Berarti inti perbaikan akhlak kita dari baik yang di luar maupun yang di dalam. Itu intinya di kalbu itu. Intinya di kalbu, benar. Itu kalam itu benar. Makanya tidak relevan misalnya. Jika kalbu seseorang benar, lalu terjadi kemunduran. Relevan nggak? Iya.
Berarti yang salah sebenarnya di mana itu ya? Yang salah itu orang yang kolbunya tidak benar. Kolbunya tidak benar lalu disalahkan ilmu ini. Berarti dia tidak memahami tasawuf itu sendiri dan tidak mengamalkan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama sufi, begitu. Ya, kita tidak boleh mengklaim orang ya. Mungkin mereka punya bacaan. Ya. Tapi mungkin bacaannya beda gitu. Atau jangan-jangan, misalnya mohon maaf nih ya, jadi kan sekarang ada orang yang misalnya ada kayak bisa pakai kayak kekuatan begini gitu loh, apa tuh namanya itu ya. Terus ada yang tahan bacok gitu segala macam. Itu kata orang ini tasawuf nih katanya. Enggak, bukan begitu. Tasawuf itu enggak begitu. Jadi artinya ketika kita bicara bab ini, kita mesti lihat dari awal itu ketika orang bicara tasawuf. Orang bicara tasawuf itu kalau bahasa orang Minang itu kok keceknya enggak menyinggung. Apa tuh artinya ya? Kalamnya tak pernah menyinggung orang. Perilakunya tidak menyakiti orang. Lah, ada orang bertasawuf tapi nyinggung-nyinggung orang, itu enggak benar. Oh, berarti Kan objeknya tetap kolbu yang mesti. Kalau kolbu bersih, kapan dia sempat nyari aib orang? Oh, berarti tasawuf ini intisari dari hadis ini. Kalau tidak salah ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Min lisanihi wa yadihi. Orang terlepas dari gangguannya, itulah muslim yang baik kan gitu ya. Sederhananya begitu. Kalau kita bicara Ghazali misalnya menekankan tasawuf akhlaki misalnya itu kalau dalam ilmu tasawuf maka nanti akan bicara babnya ada tasawuf akhlaki, ada tasawuf amali, ada tasawuf nadhari, ada tasawuf falsafi. Itu yang tadi di bab keilmuan lah dalam tataran itu. Nah, sekarang kan kita bicara ini. Makanya ketika dibicarakan persoalan tasawuf ini yang tadi Ustaz Dayat bilang itu ya. Apa tadi kok lupa saya? Al-muslim man saliman muslim min lisani wa yadihi itu dalam kesederhanaan gitu. Nah, kalau kembali pada kalamnya Imam Ghazali, tasawuf akhlak yang diperbaiki. Akhlak itu kan juga nanti bersentuhan dengan orang banyak. Jika akhlaknya baik, cara mengukur sederhananya gimana sih bicara akhlak ini? Mengukur sederhananya begini. Jika kehadiran kita orang nyaman, maka itu bertasawuf. Itu bukan. Salah satu itu akhlaknya oke. Tapi jika kehadiran kita orang gelisah, itu bermasalah. Lanjutannya apa? Jika kehadiran kita orang jadi gelisah, itu bertanda satu, kolbu kita memang bermasalah. Yang kedua, mungkin kolbu orang itu yang bermasalah. Gitu ya. Nah, semuanya tetap muaranya itu adalah kolbu. Jadi kita nggak usah panjang-panjang dulu ceritanya kemana-mana, ke langit atau kemana, ada perdebatan-perdebatan yang lain dalam istilah tasawuf misalnya. Kita lihat dulu dari bawah. Pokoknya ini. Yang dilakukan oleh ahlu sufah itu, yang dilakukan apa? Bagaimana membeningkan kolbu. Bagaimana kolbunya bersih. Lalu dia mendekat kepada kekasih Allah. Coba perhatikan mereka. Sibuk mereka dengan ibadah. Itu sahabat Ahlus Sufah ini berapa banyak ya yang istilahnya memang di konsen Nabi membimbing penyucian hati di situ berarti ya Ahlus Sufah ini. Dan itu berapa banyak orang sahabat? Saya tidak tahu jumlah berapanya. Cuman ya kalau kita misalnya di ribat misalnya ada emperan misalnya kan. Ya lihatlah emperan itu berapa orang gitu ya. Artinya hanya orang-orang yang satu frekuensi saja gitu. Yang memang mau bertulus-tulus gitu. Jadi kita melihatnya di situ. Mereka belajar di situ. Karena inilah sebetulnya orang tidak memahami ya. Kalau tadi Ustaz Dayat ada sedikit melintir-melintir, Nabi bertasawuf apa enggak ya? Nah, ini pertanyaan itu salah itu. Iya. Pertanyaan itu salah. Kalau kita perbaiki bagaimana ininya? Kalau kita perbaiki, sampel yang ditunjukkan Nabi apa dalam bab ini? Sampel yang ditunjukkan Nabi dalam bab ini kalau kita bicara akhlak ya jelas Nabi pasti jadi sumber, jadi contoh kita semua. Tapi kan itu yang zahir. Nah, ini masuknya ke kolbu. Kalau kita bagi dengan istilahnya Syekh Abdul Qadir itu, ini sudah masuk dalam bab ketorikotan. Kalau tadi syariat, ada
Tariqah. Sudah masuk ke dalam bab kolbu. Orang kan jarang membicarakan atau membicarakan mengikuti Nabi via kolbu itu. Coba perhatikan. Tema-tema pembicaraan orang ketika ngikutin Nabi biasanya bicara tentang apa? Ya tentang perbuatannya, sunnah ininya ya. Pertanyaannya, yang ngikutin Nabi via kolbunya gimana? Ya. Pertanyaannya, apakah Nabi tidak mewariskan juga bab kolbu itu? Ya. Jadi pertanyaannya kembali, apakah sunnah itu hanya sekedar perkataan, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi yang nampak? Tidak hanya segitu. Terus yang di hati ini berarti lebih penting sebenarnya sunnah itu. Itu yang lebih penting itu. Ya. Kan kalau kita bicara bab itu, memang kalau kita bicara sunnah ya, aqwal wa af'al, wa takrir, 3 dalam bab itu. Tapi kan ada lain, Nabi itu ada sisi zahirnya, ada sisi batinnya. Nabi itu punya jasadiyah, juga punya ruhaniyah. Untuk sampai ke hadrat Allah itu kan kita nggak pakai jasadiyah. Mana mungkin fisik ini bisa dibawa sampai kepada Makanya dia via-nya adalah via ruhiyah. Maka ikutin juga Nabi itu secara ruhiyah. Nah, mulai dari bab kolbu. Nabi kan contoh paling oke dalam bab kolbu ini. Bagaimana kolbunya Nabi? Kolbunya Nabi selalu zikir kepada Allah. Kolbunya Nabi tidak pernah tertidur. Matanya tertidur, kolbunya tidak. Ini yang kita sering coba mulai mengikuti jalan itu. Bagaimana caranya kolbu Nabi itu yang selalu terjaga itu gimana? Kolbu yang bagaimana? Maka itulah kita mulai belajar di situ. Orang tasawuf mengambil bagian itu. Mencoba mengambil bagian itu, bagaimana kolbu itu bisa bening, tasfiyatul qulub. Kolbunya itu bening. Jadi ibaratnya bisa saya artikan begini kira-kira ya. Tasawuf itu tasfiyatul qalbi, membersihkan hati dari dalam, lalu memancar keluar menjadi akhlak yang baik, yang luhur, tidak hanya kepada Allah tapi juga akhlak sesama manusia. Semuanya berdampak kalau kita bicara bab itu. Karena kenapa? Kalau kita merujuk misalnya kepada Ibnu Ajibah, beliau mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu untuk mengenal bagaimana cara si salik untuk sampai ke hadrat Allah. Untuk sampai ke hadrat Allah. Untuk bisa sampai ke hadrat Allah itu. Jadi tujuannya adalah Allah. Kalau dalam bahasa Thariqah yang sering kita sebut di Naqsabandiyah misalnya, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Allah tujuan dan maksud, ridha Allah yang kita cari. Nah, poinnya arahnya ke sana. Secara hakikat, ilmu ini mengantarkan menuju Allah, hadrat Allah. Lalu secara batin ilmu ini adalah tasfiyatul bawatin min razail. Membersihkan batin ini dari semua hal yang tercela. Itu yang paling penting itu. Bagaimana membersihkan batin ini dari hal-hal yang tercela. Kita kan sering bicara di bab kolbu misalnya. Kenapa kita zikir di kolbu? Ya. Lalu kenapa dalam bab lataif itu zikir kolbu itu banyak? Dibanding yang lain. Yang lain 1.000, pasti kolbu kok 5.000. Ya karena sentralnya di kolbu, banyak hal di situ yang mesti kita selesaikan di situ. Dunia, hawa, nafsu, setan, itu include di situ semua. Inilah tugas kita itu yang perlu kita perhatikan. Makanya kalau kita perhatikan hadis Nabi ketika selesai perang Badar itu, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita barusan kembali dari jihad yang kecil kepada menghadapi jihad yang paling besar. Apa itu jihad yang paling besar? Apalagi yang paling besar dari perang Badar. Ada melawan hawa nafsu. Nah, inilah yang kita maksud itu. Melawan hawa nafsu itu. Dalam bab lain disebut nafsiyah ini mesti nol dia. Jadi kalau dalam versi kita, kalau kita bicara tasawuf, apa itu tasawuf adalah ilmu untuk menolkan diri. Menolkan diri. Bukan ilmu untuk mengaku saya bertasawuf, saya berthariqah, saya sudah punya ijazah thariqah sekian, enggak. Jadi kalau masih ada rasa
rasa bahwa saya itu sama kayak iblis itu berarti. Nah, iblis itu. Nah, inilah yang kita sering kalamkan ya. Bahwa belajar ma'rifatullah itu untuk menunjukkan kita di depan Allah itu nol. Artinya apa? Kita mesti menundukkan ananiyah itu. Selama ananiyah ini masih menguasai diri, nah itulah tugas kita terus. Nah, itu yang tadi kita sebut dalam istilah siapa tadi? Istilah Ahmad Zarruq itu. Zarruq. Kata beliau apa? Li islahil qalbi. Ananiyah itu juga itu bersihkan kolbu. Jika kolbunya bersih, ananiyahnya akan mulai terkikis. Tapi kan masalah kita itu di bab ananiyah itu. Ya, saya jadi ingat itu waktu itu Buya pernah mengutip kalam Al-Hikam itu, tidak salah tuh. Saya hafal tuh ya. Yudfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nata'iju. Kalau salah itu ya berarti menolakkan diri di situ ya. Harus. Jadi kalau belum bisa menolakkan diri, berarti kita nggak akan pernah sampai kepada Tuhan. Oh iya, nggak bakalan. Cara menolakkan diri itu. Nah, ini ilmu. Nah, di situ kan di bab lain ini yang tadi dikatakan oleh Ibnu Ajibah itu kan kaifiyah. Kaifiyatus suluk ila hadratil maula. Ya. Cara. Ya. Tentu kalau kita bicara cara, nah ini dalam bab-bab ketorekotan kan masing-masing punya cara tersendiri ya. Jadi ada tasawuf, ada torikat. Ini menarik juga nih, apakah perbedaan antara tasawuf dan torikat? Terus apa kira-kira tuh perbedaan itu? Mungkin sebelum itu kita ini Bu ya, kita coba break sebentar. Ini kopi juga udah mulai dingin, silakan diseduh dulu Bu ya. Oke, baik teman-teman sahabat, kita break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi. Santai aja minum. Ya, baik Bu ya. Kita ketemu lagi. Melanjutkan pembicaraan tadi ini, makin lama makin seru ya. Makin lama makin seru karena banyak hari ini orang yang belajar tasawuf itu terjebak dalam istilah. Kemudian mendengar tasawuf itu dari sumber yang tidak benar. Mendengar tasawuf dari orang yang bukan pakar tasawuf. Sehingga dia pun menyalahartikan tasawuf. Kadang menyamakan tasawuf dengan kebatinan lah. Sehingga kemudian menuding tasawuf itu gila segala macam. Nah, itu tadi sudah dijawab sebagian besar oleh guru-guru kita teman-teman. Ada pertanyaan lanjutan ya tadi ya, bahwa ada dalam tasawuf ada thariqah. Sebenarnya apa beda tasawuf dengan thariqah? Apakah dua hal ini dua hal yang sama atau justru berbeda atau justru tidak bisa dipisahkan satu sama lain? Oke, baik. Yang pertama, kita mesti pahami thariqah itu artinya apa? Jalan. Kalau Ibnu Ajibah tadi nyebut tasawuf apa? Kaifiyatus suluk. Cara-cara berjalan. Jalan menuju Rabb. Oh iya. Artinya tidak perlu ada perdebatan di situ. Oh, ini thariqah. Ya, kalau kita ambil satu kata kunci. Kata kunci yang tadi kita sepakatin di awal, islahil qulub. Kira-kira thariqah itu orang ngapain? Ya, memperbaiki hati. Bagaimana jalan menuju Tuhan melalui memperbaiki hati tadi itu. Nah, itu dia. Jadi nggak perlu ada dipisah-pisahin gitu. Berarti kalau mengenai thariqah, nah begini, jalannya. Tadi sudah dimulai dipersempit oleh Ibnu Ajibah. Ada jalan untuk menuju Rabb. Nah, dalam istilah thariqah, itu kan jalan menuju Allah. Yang ujungnya adalah sampai ke Al-Muhammadi. Semua thariqah itu Al-Muhammadi dalam kesejatiannya. Jadi jangan terjebak kita dengan makna banyak thariqah itu. Yang kita pahami, thariqah itu artinya jalan menuju Allah. Nah, jalan menuju Allah dalam aspek thariqah yang tadi disebut ada lewat via Naqsabandiyah, Syekh Bahauddin, ya, lewat Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jilani, lewat Samaniyah, Syekh Saman, lewat Tijaniyah gitu ya, Syekh Ahmad Tijani. Itu jalur. Nah, semuanya itu pembicaraan orang-orang ahlu thariqah itu isinya adalah bagaimana kolbu ini selalu mengingat Allah. Sebelum kolbu bisa mengingat Allah, maka kolbu mesti dibersihkan. Tujuan dari yang tadi kita sebutkan semua itu adalah orientasinya Allah semua. Walaupun beda-beda jalan.
itu turuk, iya, Ya, jalan. berarti tujuannya tetap satu, Allah. Tujuannya tetap satu, dan tujuannya tak membersihkan kolbu, dan tujuannya tak menolkan diri. Tapi ada masalah sekarang Bu ya. Banyak orang yang hanya karena berbeda jalan. Ini terikat saya Naqsyabandi ini. Ini sama nih. Ini Syadili ini. Terus menyalahkan satu sama lain gitu loh. Ini Itu gimana? pertanda kolbunya belum bening. Kalau belum. Itu mohon maaf saja kita bicara bab itu. Nah ini makanya dikatakan itu ananiyahnya tinggi. Makanya dulu Abu Ya Ar-Razi misalnya mengatakan bahwa ada thariqah nafsiyah, ada thariqah ruhiyah. Jika masih dominan nafsiyahnya, nggak bisa dia mengendalikan nafsiyahnya, berarti ya ternyata benar bahwa thariqah yang dia itu nafsiyah semua. Kalau kita bicarakan lebih lanjut, kita lihat lebih lanjut, thariqah-thariqah yang ada ini tertujukan semua kepada nafsiyah semua itu. Apa maksudnya? Jasadiah semua. Ada zikir lisan, ada zikir khafi, ada zikir lataif. Itu kan semuanya di bab-bab jasadiah ini. Titik itu ya. Tujuannya untuk apa? Supaya nafsiyah ini tunduk, kemudian ruhiyah mengambil peran. Itu sebetulnya. Jadi bukan bermaksud merendahkan thariqah itu sebenarnya gitu ya. Tidak. Tapi memang objek thariqah itu ke titik-titik lapisan daripada nafsiyah tadi sebetulnya. Itu, jadi bukan merendahkan. Dan pada kesejatiannya semua thariqah itu semuanya ruhiyah. Semuanya ruhiyah hakikatnya. Ruhiyah, thariqah itu semuanya dalam kesejatiannya ruhiyah. Dan dalam kesejatiannya semuanya adalah Muhammadi. Oh, iya. Kan semuanya sumbernya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumbernya ke Nabi semua. Jadi nggak ada yang mengatakan ngapain orang bertasawuf, ngapain orang berthariqah. Mana ada zaman Nabi? Bid'ah itu ya sudah, inti aja bid'ah. Iya. Mana dalilnya itu ya? Ntar kalau itu ntar tuh Buya Yunal tuh punya program itu. Jadi itu yang harus kita wanti-wanti di bab itu. Jadi supaya pembicaraan nggak liar ya, nggak bias kemana-mana gitu ya. Menarik sekali Bu ya. Tentunya kita bawa santai, bawa ngopi gitu kan. Jadi mengapa harus perlu ditakuti istilah-istilah tasawuf thariqah sedangkan ini adalah jalan menuju Tuhan kan ya. Walaupun banyak jalan tapi tujuannya kan tetap satu. Kenapa harus saling menyalahkan? Berarti kan ada masalah dengan anania ego dirinya. Itu dia. Makanya itu poinnya itu. Kalau bahasa kitanya itu bertanda kolbunya belum oke. Nah inilah kerjaan kita itu selalu terus memperbaiki kolbu. Ya berbicara mengenai kalbu ya, sebenarnya kalbu ini ada tingkatan nggak sih Bu ya? Untuk kualitas kalbu gitu. Maksudnya tingkatan apa? Saya pernah dengar ada kalimat kalbu sahih, kalbu sahih, kemudian sakit, kalbu mati, itu maksudnya apa? Ya, oke. Itu dalam istilah-istilah tasawuf juga muncul ada di situ qalbun qasi ya. Lalu ada istilahnya qalbun mayyit, lalu ada istilahnya qalbun salim ya. Nah, dalam kajian tasawuf ketika kita membicarakan bab qalbu, maka tugasnya apa? Tugasnya adalah membersihkan afatul qulub di situ. Penyakit-penyakit hati. Iya, itu yang tadi disebut qalbun mayyit atau qalbun marid. Bagaimana qalbu itu? Kalau qalbunya mati, ini qalbu mati ini ukurannya bukan dia tidak bergerak ya. Yeah. Kalau qalbu yang kita maksud ini bukan juga qalbu yang laham. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya itu, bahwa qalbu yang kita maksud di sini bukanlah qalbun yang lahmun itu. Jadi pembicaraan kita ketika bicara bab qalbu bukan laham, bukan daging, ya, bukan jasad itu yang kita maksud, tapi adalah yang ruhnya. Yeah. Nah kita membicarakan itu yang perlu dibersihkan. Jadi tugasnya adalah tugas tasawuf ini. Kalau kita lebih sederhanakan ya, itu tempat prakteknya dokter-dokter kolbu gitu. Jadi ada dokter jasmani, ada dokter jasmani, ada dokter dan ruhani. ada dokter ruhani. Nah, berarti ada obat, ada penyakit, alat, ada obat. ada obat, ada alat, ada dosis gitu ya. Ada.
Jadi begitu juga orang sudah mulai belajar bab tasawuf, belajar thariqah misalnya. Jadi, nah itu yang kemarin juga kita bahas di Sirrul Asrar misalnya. Ketika Syekh Abdul Qadir Jilani itu mengatakan, tidak semua kalam dari orang itu mesti diamalkan. Tidak semua kalam yang didengar itu diamalkan. Walaupun kita sudah belajar tasawuf, walaupun kita sudah belajar thariqah, kita sudah tahu zikir ini, zikir itu. Tapi ada adabnya yang mesti kita jaga. Dosisnya itu, itu yang tadi disebut. Bahwa mursyid, bahwa mentor, bahwa guru, dia tahu dosisnya untuk si murid. Itu kalau kita bincangkan dalam bab itu. Jadi tidak sembarangan juga. Makanya ini sering juga disinggung oleh Buya Asfi misalnya terkait dengan ini. Tunggu sajalah. Jangan minta-minta amalan, jangan minta-minta zikir gitu ya. Nah, artinya insya Allah lah, guru itu, mursyid itu dia tahu kapan ngasih dosis ini ya. Namanya juga dokter kan. Kadang banyak juga yang maksa, Buya ya. Sudah dikasih Buya ya tolong talqin gitu. Kadang maksa gitu Buya ya. Itu nggak bagus juga sebenarnya Buya ya. Baik. Cuman ini Buya, kembali saya menarik tuh tadi tentang jalan tadi itu ya. Jadi yang saya pahami Buya, di jalan kan ada jalan, ada orang yang berjalan, ada petunjuk jalan, ada arah jalan, ada tujuan jalan. Berarti kalau kita kaitkan dengan thariqah, apa sih yang harus ada dalam thariqah itu berarti Buya? Seiring dengan perjalanan tadi ada yang mengarahkan, ada arah, ada kompas segala macam itu Buya. Itu bagaimana penjelasannya? Begini. Kok bajalan tuh jonan tuo? Kok bajalan tuh jonan tuo? Itu maksudnya gimana? Ado nangka jadi tungke, ado nangka jadi suluh. Gitu ya. Itu dalam bahasa Minang lah. Bahasa Minang gitu. Ya. Artinya, dalam berjalan, tentu pasti ada namanya penunjuk jalan, guide. Tentu dia yang jadi guide ini, dia ngerti tahu kemana jalannya. Kalau kita istilahkan, ini sekarang lagi musim haji ya. Kan ada mutawif itu. Iya. Mutawif itu kerjanya ngapain sih? Membimbing haji. Membimbing. Ya saya juga belum pernah haji soalnya jadi cuman dengar-dengar aja Bang. Artinya begini sederhananya, dia meng-guide ini, dia membimbing semua. Dia bimbing kemana saja. Dia tahu enggak tempat arah yang diarahnya? Tahu. Satu. Yang kedua, dia pernah ke sana enggak? Pasti pernah. Kalau nggak pernah, ngapain? Gimana dia membawa orang ke sana? Nah, oke. Nanti di bab tasawuf, di bab thariqah juga begitu. Ada istilah mursyid, ya, guru. Tentu guru dan pembimbing yang tadi kita sebut, dia mau ajak orang kemana? Harus tahu jalan. Oh ya jelas. Kalau nggak tahu jalan mau dibawa kemana orang? Nanti orang tersesat ya. Contohnya nggak tahu jalan itu, walaupun dia ke sana itu, yang sekarang itu banyak orang disuruh pulang itu oleh orang haji itu, karena nggak ada visa haji itu. Dia harus update juga. Artinya apa? Harus sering info bolak-balik itu juga harus ada. Berarti bisa jadi kalau nggak tahu jalan, bisa jadi dia tersesat atau disesatkan. Ya begitu. Nggak lepas dari setan, iblis. Nah itu gitu ya. Jadi walaupun misalnya ini mohon maaf ini orang-orang yang sudah misalnya dikasih ijazah irsyad, tapi berikutnya tidak ada inovasi-inovasi, tidak ada riyadhah berikutnya. Dia mencukupkan dengan itu saja tanpa menambah, mengupgrade memperbaharui keilmuannya. Ya sama lah dengan orang pergi ke Mekah tahun 70 lalu sekarang pergi lagi ke Mekah, pusing dia. Sekarang udah pakai pesawat, dulu pakai kapal ya. Nah itu. Berarti lama nyampenya tuh risikonya juga banyak gitu ya. Makanya itu. Jadi ya itulah yang perlu diupgrade gitu. Dalam bab itu. Berarti itu jadi problem sekarang. Jadi itu dia yang tadi kita sebut. Ada cara, ada yang membimbing,
Kalau istilah lain ada kapal kan gitu ya. Ada kapal. Ada nahkodanya, semuanya ada. Nah tadi di dalam bab toreko itu toreko Qadiriyah, ya itu salah satu kapalnya. Toreko Naqsabandiyah salah satu kapalnya. Toreko Tijaniyah salah satu kapalnya. Semua toreko yang ada itu salah satu jalan menuju itu. Nah ini yang tadi kita sebut. Kalau benar dia orang bertoreko, kalau benar dia orang bertasawuf, maka tak ada salah menyalahkan. Walaupun beda kapal. Walaupun beda kapal, tujuannya kan sama Allah. Iya. Sampai sederhana. Kalau mau ke Bali misalnya, ke Bali itu ada berapa transportasi ke Bali itu? Ada via darat, ada via udara, ada via laut. Kemudian yang via udara itu maskapainya banyak. Iya. Lewat darat juga begitu. Pertanyaannya, apakah kalau ke Bali itu mesti naik Garuda? Apakah batik nggak ada ke Bali? Atau pakai Lion Air nggak bisa nyampe di Bali? Atau pakai maskapai lain nggak bisa nyampe di Bali? Nah itu. Bedanya ada kelas elit, ada kelas ekonomi ya. Nah ini kadangkala orang begitu. Orang yang bicara begitu bertanda nafsiyahnya belum kelar gitu. Itu ujungnya apa itu? Torekot saya yang paling hebat, Pak. Iya. Kalau nggak masuk torekot kita ya salah semua. Yang penting kan bisa sampai kan gitu ya. Itu dia. Makanya tasfiyatul qulubnya benar. Islah qulubnya benar. Kalau islah qulubnya benar, itu dia tidak bakalan tidak akan keluar kalam yang tadi disebut itu. Kalau kata orang timur sana itu kita orang semua bersaudara. Kita bersaudara semua. Rekor apa tujuannya tetap Allah. Nah itu yang mesti kita pahami. Jadi tidak perlu ada dipertentangkan semua toreko itu nggak perlu dipertentangkan. Itu Ustadz Dayat. Terima kasih banyak ya penjelasannya. Mungkin kita tambah satu lagi pertanyaan kali ya. Tambah satu kali pertanyaan. Saya sering mendengar Bu ya. Sebenarnya apa sih perbedaan antara ini? Ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ma'rifat. Apakah empat ini juga bahagian daripada tasawuf atau atau hal-hal yang berbeda? Atau yang empat ini ibarat tangga, level, ataukah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain? Atau bagaimana penjelasannya? Oke. Semuanya itu orientasinya mesti kita pahami. Orientasinya. Orientasi ke semuanya itu apa? Allah. Untuk menuju ke Allah, tetap juga kalau mesti ursi. Dan harus dipahami. Syariat itu, ya kalau kita bicara ini ya, itu bab yang tadi sudah kita sebut, ada fikih di situ, ada hukum di situ ya, ada halal haram di situ. Nah itu bab syariat. Lalu berikutnya, nah sebelum kita jawab itu, ini bukan berarti, kan ada juga orang mengatakan, ngapain ada syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat, nggak ada tuh sama Nabi katanya. Ya biarin aja, berarti dia hanya sampai di situ gitu kan. Yang harus kita pahami, yang tadi kita sebut, kita mau ikutin Nabi nggak? Ya. Satu, kalau iya, Nabi bersyariat nggak? Istilah syariat pun di situ rangkaian-rangkaiannya belum ada istilahnya ya. Nah ini ini kalau kita coba, ya Nabi yang membawa syariat. Ya. Oke. Yang kedua, Nabi ngurusin kolbu nggak? Ya. Nah kolbu itu urusannya thariqah itu. Lalu Nabi ngurusin hakikat nggak? Iya juga. Ma'rifat nggak? Mengenal Tuhan ya. Semuanya orientasinya ke situ. Maka di dalam istilah Syekh Qadir itu syariat, lalu ada batinus syariat. Batinus syariat itu disebut dengan thariqah. Lalu batinus thariqah disebut dengan
hakikat. Lalu batinul bawatin itu disebut dengan ma'rifat. Berarti tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Enggak bisa dipisahkan. Loh, mengapa sebagian banyak sekarang itu seolah-olah ya ketika dia sudah mencapai hakikat, oh dia udah nggak perlu lagi syariat. Nah itu nggak benar. Tinggalkan lagi tarikat. Nggak benar. Itu yang nggak benar. Kita kan sering berikan contoh sederhana begini. Orang syariat rukun sholatnya apa? Coba. Ya takbiratul ihram itu. Definisi sholat apa? Sholat itu secara bahasa kan aqwal, doa. ya, doa. secara istilah kan segala aqwalun wa af'alun dan mulai daripada takbiratul ihram sampai salam gitu. Itu ya. Saya di situ ada dua rukun di situ. Kalau disebutkan qauli, fi'li. Itu orang syariat. Kalau dia baca ini, ada rukun qaulinya, ada rukun fi'linya, sah enggak sholatnya? Sah. Walaupun pikirannya kemana-mana. Secara fikih sah. Nah itu dia. Nah sekarang kita masuk bab thariqah. Thariqah itu ngurusin kolbu. Maka kita sering sebut, kalau di situ, di dalam bab tadi sholat kita sebut, sholat itu rukunnya 3. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Jadi nggak cukup qauli dengan fi'li saja. Enggak, semuanya kan masing-masing punya tempat masing-masing. Secara kalau menurut orang fikih sholat seperti tadi itu qauli dan fi'li sudah sah. Udah menurut orang tasawuf belum gitu ya. Belum lah. Qalbunya kan mesti menghadap, mesti iqbal kepada Allah. Berarti ketika sholat seperti hal demikian tidak melibatkan kalbu, dia sedang tidak bertuhan dalam sholat berarti. Nah itu yang bahayanya tuh. Berarti sedang menyembah tidak bertuhan. Itu yang sering kita sebut dulu itu. Tuh kasyaf dia dalam sholat itu. Apa yang nggak ketemu semua itu dalam sholatnya. Ya? Di semua hal perkara dunia kasyaf semua. Gak kelihatan semua. Coba aja baru takbir Allahu Akbar. Kata Datuk Dodo, ya ternyata ada yang tinggal di rumah, ada ini yang di rumah. Misalnya begitu. Itu namanya tidak sedang mengkhianati Tuhan dalam sholat seperti itu. Pertanyaan lebih keras itu, ente nyembah Tuhan apa nyembah yang tadi? Iya. Ini nyembah Tuhan itu seram sekali itu ya. Seram. Nah itulah kenapa ilmu ini penting sekali. Jadi bukan persoalan karena ilmu ini orang mundur ya, yang bicara dajjal ya begitu. Mandi salah-salahin lah ilmu ini. Berarti kalau kita kembali lagi syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Berarti ma'rifat yang dicapai pun nggak bisa lepas dari hakikat, syariat, dan tarikat. Ya, semuanya jalan bareng, bukan terpisah. Ini orang salah paham. Kalau terpisah, dia nggak terpisah, dia jalan bareng. Tadi kita contohkan bab syariat, bab fikih sholat. Fikih kerjanya tuh bacaan. Kolbu, thariqah tuh di kolbu. Hakikat dalamannya lagi. Ini kalau kita, baik kita nggak masalah kita buka ya. Istilahnya begini. Syariat itu diistilahkan dengan qalib. Qalib itu luaran. Tubuh yang kasar. Bacaan semuanya itu. Kemudian berikut di dalamannya ada kolbu. Oke. Kolbu. Dalaman kolbu, ini dalam satu istilah ya. Dalamannya kolbu ada lagi fuad. Dalamannya fuad ada lagi lub. Bahkan ada lagi dalamnya lubur lub. Ada lagi sir. Ada lagi sirus sir. Ada lagi sirul asrar. Sampai ujungnya nanti keruh. Kalau kita gunakan istilahnya Syekh Qadir itu qalib, qalbu, fuad, sir. Syariat, hakikat, syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Sir paling ujung. Nah, itu dia. Qalbu, qalib, luaran, jasa dia yang tadi kita sebut, dia lisan. Kalau dia berkaul, lisan. Kalau dia bergerak, pakai af'al. Oke? Coba kita sholat misalnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini lisan kan? Mm-mm. Takbir Allahu Akbar ke tangan. Dan wilayah thariqah dia mesti sebut mahalnya di situ mahal asma Allah, Ismul Azam, Allah di situ. Itu thariqah ya. Ya, itu thariqah. Thariqah. Ketika dia nyebut Allah, dia tinggal enggak nih? Tidak. Enggak. Itu makanya di thariqah itu orang berzikir, zikir Allah, la ilaha illallah. Begitu seterusnya sampai ke fuad, sampai ke sir. Dia ada mahalnya masing-masing, ada tempatnya masing-masing. Kalau sudah sampai di sir itu bagaimana, Bu? Nah, begini, kita tunggu dulu bicara kalau udah sampai di situ. Clearkan dulu urusan kolbu ini. Orang kan kalau kece orang Minang itu, dia melangkah langsung tibu sekali. Takungkang kok. Melangkah itu pelan-pelan. Ada tangga 1, 2, 3. Jangan langsung dari 1 langsung loncat 10. Itu bahaya. Jadi Nah, artinya apa? Semuanya bertahap. Ya, mulailah dengan membersihkan kolbu. Mulai dengan tasfiyah kolbu ini. Jadi lalu dalam praktek lapangan mesti hindari perbuatan yang rozail, perbuatan yang fahsya. Itu harus hati-hati kita itu. Jadi jangan sampai muncul perbuatan-perbuatan yang tidak benar gitu ya. Karena PR kita ini banyak. Perjalanan ini masih panjang. Banyak rintangan. Jadi jangan disangka ketika kita sudah belajar tasawuf, belajar thariqah tidak ada rintangan dalamnya, banyak. Dikatakan oleh Ibnu Ajibah itu kutuk tariknya banyak di dalamnya. Setannya juga setan alim-alim. Kalau sama Ustaz Dayat ini setannya juga selevel lah dengan Ustaz Dayat. Sehingga alim Bisa setannya alim juga. Sehingga alim. Amin. Begitu juga kalau ada Buya, setannya Buya juga. Nah, pokoknya semuanya itu tidak ada lepas dari itu. Makanya harus hati-hati. Itulah kenapa kita mesti ada yang membimbing yang tadi itu. Supaya tidak lari kemana-mana. Berarti nggak ada jaminan kita ini selamat atau bebas gitu, nggak ada. Nggak ada. Semua kembali kepada rahmat Allah berarti. Karena makanya disitulah letak mujahadah kita, disitulah letak jihad yang tadi itu. Jihadnya belum kelar sampai akhirul kalamihi la ilaha illallah. Ya, alhamdulillah, baik, luar biasa Bu ya. Ini baru episode kita pertama sesudah Ramadan Bu ya, tapi sudah mulai menarik. Ya, saya paham Bu ya, ada beberapa hal yang tidak sengaja Bu ya bukaan lebih dalam. Saya memang sedang memancing-mancing juga sebenarnya supaya Bu ya menjelaskan lebih dalam. Tapi ini bisa kita secara berangsur-angsur nanti bertahap pada sesi-sesi berikutnya. Ada sesi ngopi lagi berikutnya dengan guru kita yang lainnya juga. Nanti ada Buya Yunal Isra, ada Buya Zulasfi, Bagindo Fakih. Insyaallah ada Buya Ar-Razi Hashim juga nanti. Ya, mungkin demikian. Terima kasih banyak Bu ya. Nih, sebelum kita tutup ya. Ini poin penting orang bicara tasawuf itu. Kenapa dia bicara tasawuf? Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini poin penting. Jadi orang-orang yang mau bertasawuf itu orang-orang yang pengen bertemu dengan Allah. Pengen bertemu dengan Allah. Kalau mau bertemu dengan Allah syaratnya apa? Syaratnya adalah falyamal amalan soleh. Beramal soleh. Amal soleh itu mulainya dari qalbu. Kemudian samping itu apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak boleh ada di situ kemusyrikan. Walaupun syirik khafi. Kita kan saat ini mewanti-wanti syirik khafi yang melanda ini. Ya sangat harus sekali. Kalau bukan karena saya. Kalau ini kan dilakukan apa nanti kata orang. Nah, ini hati-hati kita ini. Padahal di akhir zaman ini kita hati-hati di bab syirik khafi. Bahkan ketakutan terhadap takdir pun syirik itu. Nah, iyalah, hati-hati kita. Makanya kalau benar tujuanmu mau bertemu dengan Allah, ya mulai membersihkan qalbu. Sudahlah, bukan saatnya lagi kita mencari kesalahan orang. Mulai pandangan itu sekarang tertuju ke dalam diri kita. Berhenti menuju memandang orang. Sekarang itu pandang diri, sudahkah pantas kita diri ini untuk bertemu dengan Rabb?
Sederhana tuh. Ingin bertemu dengan Rob. Semoga kita semua bisa Allah izinkan bertemu dengannya. Amin ya Allah berikan jalannya. Allah dekatkan kita dengan titik pandangnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Buya. Alhamdulillah. Baik kawan-kawan, sahabat Ribat Nurani Hasyimiyah dimanapun berada, semoga senantiasa sehat selalu. Jangan lupa ngopi, sedayan ngopi sambil ngaji dan segala macam di luar aktivitas dimanapun berada. Kita insya Allah akan ketemu lagi pada sesi berikutnya. Mungkin pada kesempatan ini kita cukupkan dulu. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.